Pas tengah malam ya, si Lisa lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dia mengalami sleep paralysis atau erep-erepan. Lisa bisa pula erep-erepan. Lisa, aku pikir orang Indonesia aja erep-erepan gitu di tindih gitu kan. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to Annyeong Opla. Setiap kita pasti pernah mengalami kejadian-kejadian horor ataupun kejadian mistis yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan orang skeptis sekalipun ya, kalau misalnya dia ngalamin ada suara, ada kejadian, ada apaan tahu yang nggak bisa dijelaskan, itu pasti timbul rasa takutnya dan goyah rasa skeptisnya. Kalau misalnya dia pun lewat di jalanan sepi, di jalanan kosong, ngomongnya apa? Assalamualaikum mbah, assalamualaikum opung numpang lewat. Kalau laki-laki skeptis kencing di bawah pohon, ngomongnya apa? Assalamualaikum mbah, assalamualaikum opung, assalamualaikum nantulang, assalamualaikum namboru, assalamualaikum pak ade, assalamualaikum bude. Sak kabeh keluarga nih disebutin minta izin. Padahal numpang kencing aja itu, karena ya kita tuh hidup di Indonesia kayak mistisnya itu kental banget. Apa-apa ada hantu, ada apa-apa ada syaiton gitu, pokoknya syaiton. Nah, bukan hanya kau, bukan hanya aku, bukan hanya kita, melainkan para K-pop idol yang ada di Korea sana juga pernah mengalami kejadian-kejadian horor ataupun kejadian-kejadian mistis yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum masuk nih ya SM Entertainment atau agensi-agensi Korea nih nggak ada niatan buat calling Adi masuk ke ini ya jadi back dancer aja kagak PHP gitu ya kan, kayak Baekhyun, Chanyeol, Jimin manja mantap, gak usah banyak cakap ke Adi, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Yang pertama, kejadian pertama ini dialami oleh para member Mamamoo, di mana waktu itu mereka menjadi bintang tamu di salah satu acara Knowing Brothers pada tahun 2016 yang lalu. Nah, di situ mereka bercerita katanya kalau di dorm mereka atau di asrama mereka itu sering terlihat sosok atau wujud yang menyerupai salah satu member mereka, yaitu Hwasa. Nah, cerita pertama ini dimulai dari salah satu member mereka yang bernama Moonbyul. Itu bercerita katanya dia itu lagi latihan, sore itu dia lagi latihan sampai kira-kira tengah malam, dan Moonbyul ini nggak peduliin temannya, kayak mampus itulah kalian mau ngapain gitu. Jadi dia sibuk latihan dance sendiri, sibuk ngapain sendiri. Sekitar udah hampir tengah malam, Moonbyul ini kan udah selesai latihan dance, merasa capek, pergi mandilah dia. Selesai mandi udah enakan badannya, pergi dia tidur. Nah, kebetulan di dorm mereka itu, di asrama mereka itu, tempat tidurnya itu kayak tempat tidur bertingkat. Si Moonbyul ini tidurlah di tingkatan atas, lagi enak-enak tidur. Pas di tengah malam, Moonbyul ini kebangun karena mendengar pintu kamarnya terbuka. Dia tengoknya lah, karena dia masih ngantuk kan, diintipnya lah pakai mata satu kayak ternyata yang masuk adalah Hwasa. Nggak pikir panjang sama dia, oh Hwasa tidur lah dia lagi. Nggak lama kemudian terbangun dia lagi karena dengar orang yang ngacak-ngacak laci mejanya. Terbangun dia lagi tapi masih melihat dengan mata satu tuh. Dia melihat sosok yang mirip Hwasa itu sedang mengacak-ngacak laci mejanya, terus berjongkok dan memakan seluruh permen yang dimiliki oleh Moonbyul. Moonbyul itu nggak mikir yang aneh-aneh, kayak oh mungkin Hwasa sedang bad mood, Hwasa sedang capek atau gimana, lagi pengen makan permen, pengen coklat gitu loh. Nggak habis pikir. Akan tetapi sosok yang menyerupai Hwasa ini seperti mengerti kalau Moonbyul itu sedang memperhatikan dia. Dan tiba-tiba kalian tahu, sosok yang menyerupai Hwasa ini langsung menghadap ke arah Moonbyul kayak ditatapnya Moonbyul. Moonbyul ngeliat itu tuh langsung pura-pura merem dia. Dan sepersekian detik tiba-tiba sosok yang menyerupai Hwasa itu langsung merangkak dan langsung naik ke atas tempat tidurnya si Moonbyul. Bayangin sama kalian, Moonbyul lagi ngintip ini, tiba-tiba dia ngeliat merangkak, dia langsung itu lari ke atas tempat tidurnya si Moonbyul. Moonbyul kayak gitu tuh terpejam matanya, takut dia, terpejam matanya gini. Terus Moonbyul ini kan udah orangnya udah pergi nggak sih, Hwasanya udah pergi nggak sih gitu kan. Dibukanya sedikit, nggak taunya sosok yang menyerupai Hwasa itu sedang memperhatikannya dengan mata yang melotot. Moonbyul ngeliat itu diem aja. Nah, sosok yang menyerupai Hwasa ini karena tidak ada melihat pergerakan dari Moonbyul, coba untuk ditepok-tepoknya kasur si Moonbyul tuh kayak ada aja tingkah kau udah
nakut-nakutin orang, tokonya pula tempat tidur orang. Tokonya kayak itu, Moonbill makin kayak itu semakin takut lagi, semakin geram. Karena benar-benar gak ada pergerakan dari Moonbill, akhirnya sosok yang menyerupai Hwasa itu kembali turun dan kembali memakan permennya si Moonbill. Si Moonbill mikir kayak gitu, kayak Awas kau besok Hwasa, aku adili kau besok. Sekarang takuti aku tengok kau besok. Dan benar aja, keesokan paginya Moonbill langsung menemui Hwasa. Dia tanyalah sama Moonbill, "Woi Hwasa, kau ngapa semalam kau masuk kamarku ngendap-ngendap gitu? Kau acak-acak laciku, kau makan permenku, nggak apa-apa sama aku kau makan permen dong. Tapi tolonglah kau bereskan plastik-plastik setelah kau makan permen tuh." Dengar kayak gitu Hwasa langsung kayak, "Gila kau ya, aku pula kau tidur masuk kamarku. Tahu kau ya, aku semalam itu lagi pulang kampung, nggak ada aku tidur di asrama nih loh." Dengar kayak itu Moonbill langsung kayak, banyaklah cakap kau Hwasa, dengan mata kepala aku nih sendiri ku tengok kau udah makan permen, terus kau naik ke atas tempat tidurku, kau tatap aku, kau pikir aku nggak tahu, buta apa mata aku nampak sama kau Hwasa. Hwasa nggak dengar kayak itu lagi kayak, "Terah kau mau percaya apa enggak Moonbill, kau tanya sama si Solar." Nah kebetulan Solar ini merupakan salah satu member dari mamamu ini, dan si Solar ini memberi pengakuan dengan berkata, "Benar kok, Hwasa kemarin pulang malah dari sore. Dia pulang waktu kau lagi latihan dan si Hwasa udah pulang kampung dia. Udah tidur di sini semalam, orang aku tidur sendiri." Dengar kayak gitu semakin tong. Semalam sama siapa ya Allah? Semalam itu bener-bener Hwasa. Bener loh kau Hwasa, dengan mata kepala aku nih ku tengok kau jongkok, kau naik ke tempat tidurku, ku tatap aku. Dan si Solar tahu kalian ngomong apa. Asal kau tahu ya Moonbill, aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Dan si Solar ini ternyata juga pernah mengalami kejadian seperti itu. Dan for information aja, Solar ini merupakan teman tidurnya si Hwasa. Nah jadi kejadiannya itu si Solar ini lagi tertidur kan, tidur malam. Dan dia tahu si Hwasa ini sedang pulang kampung. Tiba-tiba malam itu kok bunyi berisik gitu di bawah ranjangnya. Diintiplah sama si Solar dengan matanya sebelah gini. Ditengoknya ternyata ada sosok yang berdiri menyerupai Hwasa, tidak menggunakan pakaian, sedang memperhatikan Solar. Kalian bayangkan itu, dia berdiri telanjang memperhatikan Solar tidur. Solar yang tahu Hwasa pulang kampung tuh menggigil, dia bilang, "Anjir lah, ini tadi perasaan si Hwasa pulang kampung, ini siapa yang beli ini?" Udah diusahakannya tidur sampai keesokan paginya. Dan benar saja, Hwasa pulang kampung. Jadi siapa itu semalam sahabat? Ih. Kejadian selanjutnya ini dialami oleh para member girl band yang bernama Girls' Day. Girls' Day, mampus lah, aku nggak bisa aku bahasa Inggris ini, bengkak mulut aku. Para member Girls' Day, tahulah kalian kan Girls' Day. Nah jadi ceritanya waktu itu ada salah satu member yang bernama Mina. Mina ini memiliki kebiasaan kalau misalnya dia itu sering bangun pagi dan langsung pergi mandi sebelum member-member yang lain. Nah kayak kalian dong, udah bangun jam 8 pagi masih pula goler-goler tempat tidur kalian tuh. Kalian tidur apa belajar lumpuh kalian? Sama sih aku juga gitu ya. Ya udah next. Kan jadi si Mina ini bangun pagi-pagi sekitar pada pukul 6 pagi. Ditengok nyala para member yang lain, oh masih tertidur mereka gitu kan. Udah pergilah dia ke kamar mandi, mikirnya kayak, daripada aku ngundur-ngundur mandi nanti ngantri pula aku mandi sama orang tuh, mending aku mandi dulu. Nah masuklah dari kamar mandi. Kebetulan pintu kamar mandinya itu kayak kaca, tau kan kaca yang burem, tapi kalau misalnya kita berdiri di luar kayak kelihatan itu bayangan kita. Nah kayak gitulah pintu kamar mandinya. Lagi enak si Mina mandi nih, kayak pure gitu kan, lagi enak mandi. Tiba-tiba gagang pintu kamar mandinya tuh kayak ada orang yang mau ngebuka, kayak krok gitu. Si Minang kita tuh terkejut, dia kayak, "Lah, siapa lah nih ganggu orang mandi?" Ditanyanya lah, "Siapa itu di luar? Apakah kau itu Yoni?" Apakah kau itu Euni? Gimana sih ngomongnya? Euni, Yuni. Udahlah bahasa Minang aja lah, kayak Uni itu ya. Uni itu ya. "Apakah kau itu Uni?" Itu ditanyanya kan. Nggak ada jawaban dong, cuman masih ada orang yang berdiri di dekat pintu tuh. Terus pikirnya, oh mungkin orang mau gantian. Udah aku lanjut lah, nanggung kali, aku udah tinggal bilas badan aja nih. Ya bentar ya, aku mandi bentar lagi. Simak lanjut mandi sini lagi. Pure. Dia nggak pakai gayung ya, nih kayak dia nggak pakai gayung, pokoknya pakai shower gitu, kayak enak mandi. Tiba-tiba orang depan itu tuh di krok lagi pintu tuh semakin keras. Si Mina kayak lagi enak-enak mandi, kayak, kau jangan bercanda lah, tunggu bentar, aku lagi bilas baju nih, lagi bilas badan nih, kau heboh kali. Siapa sih kau itu ini?
Tanya sekali lagi, enggak ada jawaban. Tapi masih ada orang yang berdiri di depan pintu. Si Mina bilang, oh, kau mau ngerjakanku ya, mau bikin aku bad mood pagi-pagi. Aku bikin bad mood balik kau. Aku kaget kan kau. Jalanlah si Mina nih pelan-pelan ke depan pintu. Pelan-pelan. Hitungnya 1, 2. Ini masih ada orang ya. Sekali lagi masih ada orang nih, bayangan gede di depan pintu. Dalam hitungan ketiga si Mina buka pintu. Bap, dikagetin. Kosong. Tidak ada. Gak ada orang yang berdiri di depan pintu. Semisal pun ada orang nih ya, member lainnya yang ngerjain Mina, itu pasti kelihatan kok dia tuh lari ke tempat tidurnya. Tapi ini tidak kawan, kosong. Diintip sama si Mina lah, member yang lain masih dalam keadaan tidur. Gak ada. Oh, Mina dapet kayak gitu. Dandak lagi nih, tutupnya pintu, bilasnya cepet, langsung dia selesai mandi, aduan langsung pergi dari tempat tidurnya. Dan kalian tahu ada lagi kejadian yang dialami oleh member girls band lainnya yang bernama Sojin. Nah, Sojin ini katakan lagi mandi juga kayak si Mina tadi, lagi enak-enak mandi, tiba-tiba kok ada kayak rambut gitu ya. Diintipnya ke bawah kakinya, ternyata bener ada rambut di bawah kakinya si Sojin. Dan juga ada orang yang berteriak di telinganya Sojin kayak, "Hah!" Sojin yang dengar itu terpenjat lah, dia langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Mungkin si Sojin istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung dia ambil anduk, langsung dia pergi ke tempat tidurnya. Dan dikabarkan juga kalau misalnya emang kamar mandi dari asrama girls band ini tuh girls day, kamar mandi girls day ini tuh emang terkenal angker. Jadi kalau misalnya kalian numpang mandi situ, bolehlah kita menumpang mandi. Maaf, mendingan aku mandinya tayamum daripada krok Uni. Dan yang terakhir ini dialami oleh Lisa, salah satu member dari Blackpink in Your Area. Jadi ceritanya si Lisa, Rose, sama Jisoo itu lagi di asrama, kecuali si Jennie. Si Jennie ini lagi nggak ada di asramanya. Lagi enak-enak di asrama gitu. Si Lisa ini kan kayak gabut gitu. Pergilah dia main ke kamarnya si Jisoo. Lagi enak-enak cerita bareng Jisoo sambil main HP. Si Jisoo ini ngomong lah ke Lisa, bilang, "Oh Lisa, kau tunggulah kamarnya. Aku pengen mandi, bentar gerah kali aku." Si Lisa yang dengar itu bilang, "Oh ya udah, mandilah kau sana si Jisoo. Aku tunggukan kamar kau." Lagi si Jisoo lagi mandi, si Lisa lagi main HP. Tiba-tiba kan karena pintu kamarnya si Jisoo ini kebuka, si Lisa ngelihat ada perempuan yang lewat menyerupai Rose, itu lewat depan kamarnya si Jisoo. Karena nyangkanya itu si Rose, dipanggil lah sama si Lisa kayak, "Woi Rose, mau kemana kau? Kok nggak nyapa aku gitu, buru-buru kali kau gitu." Nggak ada jawaban dong. Kesal si Lisa dipanggilnya sekali lagi, "Woi Rose, kemana kau? Buru-buru kali." Nggak ada pula jawaban dong kan. Kesal sekali lagi dipanggil Melisa. "Woi Rose, sombong kau ya, aku tanya kayak gitu nggak kau jawab. Mau kemana kau?" Dan tiba-tiba terdengar suara jawaban dari kamar sebelah yang merupakan kamarnya si Rose. Jadi kamarnya itu ini, kamarnya si Jisoo, ini kamarnya si Rose kan. Tadi perempuan itu lewat depan kamarnya si Jisoo, sedangkan kamar Rose di sini. Otomatis kalau misalnya si Rose udah balik ke kamarnya, itu kan berarti ngelewatin kamarnya si Jisoo gitu. Tapi enggak, si Lisa nggak ada nampak itu loh, cuma nampak lewat gitu arah situ perempuan lewat. Makanya dipanggil sama si Lisa tadi, kok si Rose jalan cepat kali, buru-buru kali, mau kemana? Dia mau ke dapur atau mau bikin apa gitu kan, ditanya. Nggak taunya dapat jawaban dari kamarnya si Rose, bilang, "Apa sih Lisa heboh kali muncul kau? Aku dari tadi di kamarnya main laptop, ngapa heboh kali muncul kau?" Ditanya sama Lisa sekali lagi kayak, "Kau tadi lewat depan kamarnya Jisoo ya Rose?" Sekali lagi dijawab sama si Rose, "Gila kau ya Lisa, aku dari tadi main laptop dalam kamarku, nggak ada aku keluar loh. Nah, aku sebetulnya ini, cuman aku nggak ada keluar, aku ke dapur bagi." Dengar itu si Lisa langsung kayak, "Oh bohong si Rose." Pergilah dia ke kamar si Rose, dipastikan yang nggak taunya ternyata benar si Rose dari tadi dalam kamar. Terus siapa yang lewat dari depan kamarnya si Jisoo tadi? Terpikir sama Lisa, ya Allah, siapa tadi yang lewat kamar? Ada bakso cuy, maaf. Terpikir sama si Lisa, ya Allah, tadi siapa yang lewat depan kamarnya si Jisoo tuh ya, kalau bukan si Rose. Karena merinding, dia pergilah dia ke kamarnya. Pas tengah malamnya, si Lisa lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dia mengalami sleep paralysis atau erep-erepan. Lisa bisa pula erep-erepan. Lisa, aku pikir orang Indonesia aja erep-erepan gitu, ditindih gitu kan. Nah, ketindihan lah si Lisa nih kan, katanya si Lisa sudah berkali-kali mencoba membuka matanya, dan saat si Lisa berhasil membuka matanya, yang dilihat olehnya adalah sosok perempuan menyeramkan dengan wajah yang hancur.
Lisa ngeliat itu teriak lah, dia langsung kabur ke kamarnya si Jisoo. Setelah kejadian itu si Lisa nggak berani tidur kamarnya sendiri loh, pasti dia tidur kalau nggak sama Rose, sama Jisoo, kalau nggak sama si siapa satu lagi, sama si Jennie. Nggak berani dia tidur sendiri. Ih kasian sekali ya Lisa, cantik bisa aja setan nih gangguin orang. Nah itulah kisah-kisah menyeramkan dari para K-popers di part 1 ini. Kalau misalnya kalian pengen lagi kayak kok K-popers aja, itulah cerita-cerita menyeramkan dari para K-pop idol. Kalau misalnya kalian punya lagi cerita-cerita kayak K-pop idol ini, ceritanya menyeramkan loh, atau K-pop idol ini ceritanya kayak gini loh, boleh komen di bawah. Atau kalian mau aku ceritakan di part keduanya, boleh sahabat, nanti aku ceritakan di part keduanya. Tapi kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, pastinya aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau misalnya nanti aku upload video baru, kita bisa bergibah bareng sahabat, ya kan mantap lagi itu. And see you on next video guys, bye bye. Bam.